Rian, saya mau tanya sama kamu. Hah? Jadi otak penculikan tadi itu kamu? Iya. Ya ampun, Rian. Pantesan aja, lo tuh mau aja digeret-geret sama orang-orang sekecil itu. Padahal badan lo tuh gede kayak gitu, Rian. Ngapain sih? Lo tuh mesti bohongin gue tuh ngapain? Aduh Din, lu kan tahu gue ini lagi kelibat utang sama si Projo. Ini utang gue sama si Projo nih nggak lunas-lunas. Utangnya, bunganya kegedean. Aduh, lo tuh kampungan banget sih pakai bikin drama-drama yang norak kayak gitu. Lo kan tinggal telepon gue, tinggal minta apa sih yang gak bakalan gue kasih buat lo? Cilah. Din, semalam gue telepon lo nya aja yang sombong. Pakai bilang, sorry gue udah gak ada hubungan lagi sama lo. Ya, padahal gue pikir tuh gue kan sayang banget sama lo. Siapa lagi kalau bukan lo yang gue harapin. Gara-gara lo telepon lo banting, gue jadi butuh tuh otak gue. Mau gak mau ya dengan cara begini lah gue jalanin. Aduh Rian, kamu maklumin dong waktu kamu telepon tadi malam itu di depan bokap gue pas banget. Itu gue lagi di depan bokap gue. Ya jadi terpaksa gue mesti acting dong Rian. Ya habis gue mesti gimana lagi dong. Ya terus itu kan lo dapet duit dari bokap gue. Ya lo gak tahu nih. Bokap lo ngasih duit itu gak bener. Pertama 100.000 4 lembar palsu. Selebihnya guntingan koran sama guntingan majalah. Ya itu sih gue juga udah tahu. Ya, udah tahu pakai nanya lagi. Ya kan cuma ngetes. Justru itu Rian. Nih makanya gue kesini. Gue mau ngasih ini sama lo Rian. Apa? Si ini buat kamu. Soalnya saya nggak tega Rian kalau kamu sampai digebukin lagi sama si Projo itu. Kamu kan orang kesayangan saya. Nih. Ambil deh ya. Din, dengerin. Gue tuh udah sering minjem duit sama lo. Gue gak enak lah. Alah, udah. Apa sih yang nggak buat lo? Enggak, jangan deh. Gak enak. Gak enak. Udah butuh, pakai munafik lagi. Udah ambil aja. Ya kalau lo maksa. Sekarang kan masalahnya semua udah beres ya Rian sayang. Kamu kan pernah janji, kamu mau bikinin puisi buat saya. Mana? Apa sih? Ada. Diana, ini kan duit 10 juta. Gue mesti bayar ke Projo kan? Nah, tapi teman-teman gue minta honor penculikan. Kalau gue nggak kasih, gue bisa digebukin sama dia. Waduh, ntar gue bisa babak belur. Lo nggak kesian sama gue? Pasti kesian kan? Oh, iya, tolong kasihin dong. Terus mesti jadi tanggungan gue juga mereka tuh? Iya, kalau nggak bisa diambil duit yang ini kan gue gimana dong mesti bayar ke Projo. Ya? Ya udah deh. Sini lah. Jadi lo berempat yang menculik dia ini? Oh enggak. Dia nggak ikut nih, kita doang bertiga. 1, 2, 3. Oh, oke. Saya akan ngasih kalian duit. Mana ya duit gue yang 6 juta? Widih, Timo. Uang bagian 2 juta. Tinggalan di rumah lagi. Iya. Tapi tenang. Oke. Nih, bagi 4 ya. Tapi ingat loh, nggak boleh boros. Digunakan dengan baik-baik, oke? Oke Rian, kayaknya saya mesti buru-buru pulang nih. Apa ini bagi 4? Ini berapa duit? Ceng, men, mau pulang. Goceng dulu ya. Beli apaan? Dah semua, jangan boros ya, ingat loh. Boros, goceng, boros. Ini apa-apaan urusannya? Nggak bisa, gila. Jatahnya. Tenang, gue dapat 10 juta sekarang Besok di kantor Baskoro suruh yang model kayak Renaldi gue sendiri yang datang dapat 10 juta lagi. Berarti gue dapat 20 juta. Lo gue naikin dari 1 juta menjadi 1,5 juta per orang. Oke. Buset. Dapat kan? Dapat.
Bagaimana? Bagus sekali ya butiknya. Punya siapa ini? Punya kamu. Kamu jangan bercanda, saya kan kesini buat ngelamar kerjaan. Ya, kamu melamar untuk menjadi pemiliknya. Kamu tuh serius atau bercanda? Apa saya kelihatan lagi bercanda? Enggak sih, tapi maksud kamu butik ini gitu punya saya? Maksudnya begitu? Ya, saya serahkan butik ini untuk kamu dan kamu bertanggung jawab penuh atas butik ini. Wow. Henny. Iya, Pak. Ini Ibu Karlina, Halo. pemilik butik yang baru. Jadi kamu tunjukkan ruangannya dan segala hal yang berhubungan dengan butik ini. Baik, Pak. Saya mau ke kantor dulu. Iya, Pak. Karlina. Iya. Saya mau ke kantor dulu, nanti siang saya jemput untuk makan siang. Oke. Oke. Makasih ya. Yuk. Mari Bu, saya tunjukkan ruangan. Oh, iya. Mobil udah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nggak lama lagi 10 juta dapat. Baskoro kan datang. Langsung ayah terima 10 juta, langsung ayah pergi ke tempat permaisuri. Sampean itu datangnya pagi. Nggak ngurus kerjaan yang ada di dalam, malah ngurus mobil. Saya tahu kalau sampean itu dikasih mobil sama Pak Baskoro. Saya tahu itu. Tapi jangan sok gosok terus. Saya tersinggung ini. 10 tahun saya mengabdi sama Pak Baskoro, belum pernah dikasih motor sekalipun. Lagunya aja yes ma yes kamu. Ya kalau yes, kalau no. Kesian deh lo, sirik tanda tak mampu. Kumis aja lo gedein. Oh, kenapa? Pak Baskoro ini marah nggak bisa lanjut. Renaldi, Wisnu Harsidi, Rahmat Hidayat, Putra Atmaja. Maaf Pak, salah. Yang benar Wisnu Hasidi. Saya tahu, tapi saya ingin kamu yang meneruskannya. Iya Pak. Kamu sekarang ini kan sudah menjadi wakil direktur. Kenapa kamu masih ngelap-ngelap mobil? Hah? Apa nggak ada orang yang bisa disuruh? Maaf Pak, saya ingin belajar jadi pemimpin yang rakyat. Oh, Oh iya Pak, ini ada surat dari saudara kembar saya Riantono. Sebelum dia berangkat ke Singapura, dia titipin kepada saya. Katanya tolong kasih ke Bapak. Ini sangat rahasia dan penting sekali. Saya sendiri nggak tahu Pak isinya apa. saya mau memberikan uang untuk Riantono 10 juta. Tapi dia minta saya titip pada kamu. Astaga, Riantono minta uang kepada Bapak 10 juta. Iya. Dia benar-benar kurang ajar sekali. Saya malu Pak, saya malu dengan tindakan Riantono Pak. Sudah, kamu nggak usah mikir. Biar saya saja yang mikir. Ayo kita bicara. Renaldi, Wisnu Hasidi. sudah. Saya mengajak kamu kemari untuk membicarakan masalah adik kamu. Bagaimana kalau dia kita laporkan saja pada polisi? Karena tindakan-tindakannya selama ini sudah melewati batas kewajaran. Aduh, jangan Pak, jangan. Jangan Pak. Kamu mau adik kamu itu begitu terus? Oh, maaf Pak. Sejelek-jeleknya kelakuan saudara kembar saya Riantono, tapi saya sebagai saudara kembarnya nggak tega Pak. Jadi maksud kamu bagaimana? Maksud saya, kalau Bapak nggak keberatan, kita ikuti saja apa keinginan Riantono. Nanti kalau seandainya Riantono di penjara Pak, saya takut nanti penyakit ibu saya kambuh lagi karena dia berpikiran terus Pak. Kalau begitu maksud kamu, ya sudahlah. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak, setelah saya dapat uang titipan 10 juta untuk Riantono yang dari Bapak itu, kayaknya hari ini saya nggak bisa kerja dulu ya Pak ya. Soalnya saya mau ketemu sama permaisuri saya. Permaisuri kamu?
Diana maksud kamu? Diana permaisuri saya, Pak. Oh. Boleh kan, Pak ya? Oh iya, nggak apa-apa. Karlina, sejak kita ketemu, ada sesuatu hal yang aneh dalam diri saya. Di mana saya begitu sulit sekali untuk bisa melupakan kamu. Selama ini, saya selalu menantikan hal seperti ini untuk bisa menyatakan perasaan saya terhadap kamu. Saya senang sekali kamu ada di samping saya. Apa ada kata-kata saya menyinggung perasaan kamu? Enggak. Lalu kenapa kamu diam? Lalu saya mesti gimana? Apa saya harus bilang apa yang harus kamu lakukan? Enggak kan? Saya juga kan pengen tahu bagaimana perasaan kamu terhadap saya. Apa saya mesti jawab? Ya, kalau kamu nggak keberatan, tapi saya tidak memaksa kamu untuk menjawab sekarang. Tapi saya pengen tahu perasaan kamu. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, seharusnya kamu udah bisa ngebaca sikap saya selama ini sama kamu. Jadi saya kan nggak perlu ngomong sama kamu. Mungkin kamu udah tahu gimana saya. Terima kasih. Di toko bunga setiap gua kemari nggak ada pembelinya. Tapi kok nggak bangkrut-bangkrut ya? Mungkin tadi lo kaget ya dengar suara rem mobil gue yang baru. Sorry, itu mobil yang ke-6. Kayak lo nyari gara-gara terus ya kalau ketemu gue ya? Oh enggak. Lu jangan salah. Gue justru mau berdamai sama lo. Sebagai lambang persahabatan kita. Nih handphone. Ambil satu buat lo. Ya kan? Gue kasih lo satu. Supaya kita ngobrolnya selevel ya. Wah bener-bener lo cari gara-gara. Lo ngenyek gue nih begini caranya nih. Enggak, justru gue ada niat baik. Gue mau bersahabat sama lo. Gue kasih lo handphone satu. Karina deh. Hah? Tolong deh, gue tunggu di sini ya. Panggilin. Kesian deh lo. Belum tahu ya kabar terbaru kalau Karlina udah nggak kerja di sini lagi. Dia udah pindah. Apaan lo bilang? Lo, gue tahu siapa lo. Kalau gue baru kenal sama lo, mungkin gue percaya. Karena lo banyak mengarang, jadi gue nggak percaya. Oke? Tolong panggil Karina. Kecoa Udik. Gue ini ngomong serius. Malah dianggap bercanda. Penguin, denger omongan gue. Dari 100% omongan lo, 99% itu nggak bener. 1% itu pun masih gue raguin. Jadi gue nggak percaya sama omongan lo. Yang jelas gue nggak mau bercanda lagi. Tolong panggil Karina, cepet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, apa kabar? Baik, Bu. Mau cari Karlina ya? Iya. Benar.
Karlina tuh udah pindah dari sini. Dia sudah dapat pekerjaan yang bagus. Tuh kan, apa gue bilang? Nggak percaya kan lo? Pindah? Udah pindah, Bu? Iya, ibu juga sedih. Kamu tatap mata bandit ini tajam saja, ya. Kemudian kau sebut pelan-pelan, "Hai bandit, sadarlah." Oke, siap? Ya, siap semua. Ya, siap. Oke. Kamera. Rolling. Action. Cut. Oke. Gimana? Pak, Ya. saya dialog juga belum. Oh, tatapan kamu sangat tajam. Jadi ekspresi kamu bisa menyadarkan bandit ini. Oke, kamu boleh pulang sekarang. Silakan. Oke, kita ganti scene. Ya. Katanya ada 1 scene lagi. Oh, masih direvisi. Ya, masih direvisi. Jadi mungkin besok atau lusa. Oke, kita siapkan yang lain. Ya, makasih semua. Nak, baju gue udah disiapin belum? Udah. Diana. Bingo. Udah selesai kamu? Belum sih sebenarnya. Tapi scene yang ada saya itu lagi direvisi lagi. Kok bisa gitu? Tahu lah, nggak jelas. Diana, saya lupa beritahu kamu. Kalau nanti malam, saya mau ketemu produser. Dia lagi bikin sinetron baru loh. Sekarang dia lagi cari peran cewek untuk lawan main saya. Kamu tahu nggak siapa yang saya usulkan? Siapa? Kamu. Yang bener. Bisa kan besok habis syuting, kamu ikut saya? Kenapa enggak? Bener. Bener. Sampai besok ya. Oke, Bingo. Janji. Bye. Bye. Dadah. Diana, bye. Yes! Yuk. Nanti malam gue mau ngajak lu makan-makan di kafe. Wah, yang bener lu. Iya. Oke, bener gue mau, tapi kafe mahal ya. Oh jelas. Ajak Yanto ya. Oke. Gue tunggu ya. Angkat dong ya. Oh, iya. Gimana sih lu? Halo. Halo Yanto. Iya. Tok. Sendiri. Kita diajak ke kafe sama Bayu. Oh boleh. Mau kan? Boleh. Oke deh. Halo, siapa nih? Didut. Oh. Oke katanya Yanto. Oke deh. Begini nih kalau orang miskin baru mampu beli handphone, kampungan, baru punya duit 1,5 juta aja udah belagu. Kasihan deh kalian. Gue timpuk pakai handphone lo. Bencong miskin. Jangan emosi, orang susah. Gak punya handphone. Oh gini, ngapain? Gitu bang. Ya, tuh anak. Seminggu nggak nongol pulang-pulang langsung gila. Udah, jangan diladenin orang susah. Dari mana aja lo seminggu hilang? Gua diajak kerja sama teman gua di Cirebon di Pertamina. Gua pikir bakal hidup gua lebih bagus. Ternyata gua jadi tukang. Nih, tahu? Apa? Jual minyak keliling. Bete gak gua? Tukang parkir sama tukang minyak nggak jauh lah ya. Handphone gua pada udah parah. Ya bener-bener dah. Apa yang gue lakuin? Gak ada gunanya. Sampai gue utang-utang mesti projo. Mata gue bengkak. Sekarang coba hasilnya kemana? Aduh, gue udah punya mobil, udah tajir, udah kaya. Permaisuri gue udah hilang. Gue gak tau lagi nih kumis masih berguna apa enggak nih. Buat apa coba? Gue udah sungsang-sumpel, udah mati-matian ngebelain permaisuri gue. Tapi apa hasilnya? Gak ada. Aduh, gue sampai punya handphone 3 lagi. Mau bela-belain demi gengsi. Permaisuri gue. Pupuslah harapanku. Kenapa, Rey? Apa yang terjadi dengan dirimu? Kenapa kau bermuram durja? Kami akan bantu tanpa honorarium, saudaraku.
permaisuri gue udah gak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Japra. Apa-apaan lu main doe-doe aja, hah? Siapa yang bilang meninggal? Maksud gue, permaisuri gue tuh udah gak kerja lagi di toko bunga. Ya, Re bang begitu doang. Kira meninggal permaisuri hati lo. Gue sedih tuh gak lo? Sedihnya kenapa ya? Karena gue mesti kemana lagi cari permaisuri gue. Sementara hati gue hancur banget. Gue denger permaisuri gue tuh kerja sama calon suaminya. Teman-teman, teman kita ini dalam keadaan yang sangat berbahaya. Ya, kelihatannya jiwanya sedang terguncang. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Mari kita rapat. Oke, ayo. Permisi, Re. Urusan laki-laki. Aduh, ini kurcaci ngapain lagi? Sok-sok meeting segala. Pada ngapain di sini? Bisik-bisik. Demo. Nih, montir. Dia selagi buka montir, dia juga terima koordinator demo. Gua ikutan ya. Ray, kami bertiga sudah berunding. Melalui debat yang sangat sulit, akhirnya terbentuk tim pencari fakta untuk mencari di mana Karlina bekerja dan siapa calon suaminya. Kenapa lu? Apa? Lo mau bentuk tim kayak penculikan kemarin? Duh, sorry. Biar katanya tampang lo serem-seremin Pade. Gue udah gak percaya lagi sama kerjaan lo. Yang ada lo punya pekerjaan lo jadi berantakan. Gue udah kapok kerja sama kalian lagi. Sorry banget. Aduh, sorry. Gak dapet duit dah. Gagal beli pulsa nih. Kelakuan Riantono yang menjadi biang penculikan itu, Ibu ingin buang dia. Apa sih, Bu? Udah malam begini bam bem bom. Yang penting Renaldi kan sudah selamat, itu saja sudah cukup. Iya. Mas Karo, coba lihat yang hari ini. Baju pengantin ini bagus ya? Bagus. Ibu jadi ngebayangin kalau Diana dan Renaldi yang pakai baju pengantin ini. Ibu rasanya jadi gak sabar, ingin cepet-cepet mereka segera menikah. Ya sabar tuh, Bu. Acaranya kan juga sebentar lagi. Iya, makanya kamu harus cepet-cepet mengajak Diana dan Renaldi mencari baju yang bagus. Baju untuk pernikahan mereka. Ini kan pernikahan yang khusus. Jadi kita harus merancang sedemikian rupa sehingga pesta itu sangat meriah. Ya benar juga, Ibu. Jadi kamu harus mengajak Diana dan Renaldi besok. Harus besok ya. Awas kalau enggak. Ya sudah, besok saya akan cari tahu butik mana yang terbaik di negara ini. Dan saya akan memesan baju pengantin itu di situ, ya. Begitu dong, Men. Hus. Men, apa kamu sudah melapor pada polisi itu soal Riantono? Wah, lap. Wakil direktur, Bo. Kapan lagi nih? Mantep nih gue nih. Katanya direktur bangkunya pakai ayunan nih. Pantas dia betah kalau duduk bangku ini.
Nempelnya kuat, men. Soalnya campur lem besi. Wakil direktur, minum dulu. Enak banget. Baru nih hidup. Nggak susah gue jadi orang sekarang, jadi orang nikmat. Serba ada. Tapi Karlinanya nih nggak ada nih. Gue begini gara-gara Karlina nih. Permaisuri gue. Kemana lagi gue mesti cari coba. Gue juga siang geblek. Gue tinggal ngomong 3 kata-kata ajaib. 3 kata-kata ajaib. I love you. Masa begitu aja susah sih gue ngomong. Hei! I love you. Bukannya kerja lo. Malah bengong lo. Kayak kodok lagi nungguin nyamuk. Hei, jangan mentang-mentang lu sudah jadi wakil direktur lo. Bisa ongkang-ongkang kaki. Berarti Renaldi itu wakil direktur macam apa itu? Dari tadi kalau saya lihat tuh kerjanya cuma gosok-gosok kumis, minum. Gosok kumis, minum. Kalau keluar, gosok mobil, minum lagi. Lama-lama dia tuh gosok hatinya Pak Baskoro. Lagunya aja yes ma yes itu anak. Kena. Ada apa, Pak? Coba kamu carikan butik yang terbaik di Jakarta ini. Baik, Pak, baik. Sekarang, Pak? Tahun depan saja. Iya, sekarang. Bagaimana kamu? Baik, Pak. Sekalian kamu panggilkan Renaldi ke ruangan saya, ya? Baik, Pak, baik. Munir, kamu saja deh yang panggil Mas Renaldi. Kena Berti. Kalau kamu disuruh sama bos, jangan malah menyuruh saya. Tapi boleh juga, Berti. Sepukul 2 pukul saya bisa ngomeli dia ini. Oke. Lu tahu nggak? Jabatan lu boleh setinggi langit. Tapi soal senioritas, kita ini masih megang. Faham senioritas. Mengerti lo? Di mejanya Pak Baskoro pakai kuda. Lo ikut-ikutan pakai kuda. Kena. Mau ngomel sudah keduluan. Jadi mau ngomel juga? Lanjut. Ini boleh ngomel? Loh, silakan. Bapak Renaldi, wakil direktur Dayeng. Saya sudah mendengar dari kata-kata Pak Baskoro dengan jelas dan gamblang. Katanya mulai hari ini dan detik ini juga Anda dipecat. Dipecat. Nah, mulai hari ini juga dan detik ini juga tidak ada yang namanya panggilan Pak Baskoro. Sekarang juga Renaldi, wakil direktur, dipanggil sekarang juga. Cepet. Jadi, dia dipecat? Ya, tidak cuma sekedar ngarang. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Manuver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Duduk. Duduk. Terima kasih, Pak. Renaldi. Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Asmara. Waduh, gue salah ngomong. Untung si Baskoro budek. Dia nggak dengar omongan gue yang tadi. Hari ini saya mau mengajak kamu untuk mencari baju pengantin.
Maaf Pak, baju pengantin. Iya, pernikahan kamu kan sudah dekat. Maaf Pak, apa nggak kecepatan Pak? Saya kan dengan Diana masih dalam tahap penjajakan. Menurut saya, bagaimana kalau pernikahannya diundur dulu Pak? Diundur bagaimana? Semua saudara saya di kampung sudah pada tahu kalau kamu akan menikah dengan Diana bulan depan. Mau taruh di mana muka saya kalau pernikahannya diundur? Saya tidak mau pernikahan diundur barang sehari pun. Jadi hari ini kita harus mencari baju pengantin. Tadi saya ajak Diana, tapi Diana lagi pergi syuting. Yang ada cuma kamu. Jadi kamu yang harus memilihkan baju pengantin itu, ya? Tapi Pak... Kenapa? Kamu ragu mau menikahi Diana, anak saya? Hah? Enggak Pak, saya setuju Pak, saya setuju Pak. Ya sudah, kalau begitu habis makan siang kita pergi. Iya Pak. Kacau nih si gajah sirkus. Ngebet banget dia pengen kawinin gue cepet-cepet. Nanti gimana si Karina mau dapetin gue? Gue udah jadi barang bekas. Kau kan permaisuriku. Bapak mau kemana? Cari angin segar, bosan di rumah. Iya, tapi mau kemana? Mau nemuin Mas Jafar, teman lama Bapak. Katanya dia sudah punya perusahaan taksi. Pak, Karina kan udah ngomong sama Bapak. Udahlah, Bapak tuh nggak usah cari-cari kerja lagi. Aduh, Karina. Masa kamu mau lihat bapakmu diam di rumah terus manyun kayak orang dungu? Jangan khawatir deh, Karina. Bapak tuh masih sehat, masih kuat untuk bekerja. Pak, bukannya Karina tuh nggak mau kalau Bapak kerja. Karina cuma takut kalau terjadi apa-apa sama Bapak terus. Sudah deh, kamu tenang aja. Bapak tidak bakalan mabuk-mabukan. Beri Bapak kepercayaan. Nanti Bapak akan menjaga kepercayaan kamu. Udah, terserah Bapak aja. Ibu saya menutup usianya ketika saya masih kecil. Ayah saya begitu mencintai ibu saya. Ya, tapi 2 tahun setelah ibu meninggal, ayah saya juga meninggal dunia. Saya mencoba untuk berjuang untuk hidup saya sepeninggalan orang tua saya. Terus saudara-saudara kamu? Saya anak tunggal, tapi saya nggak pernah merasa kesepian karena saya bisa bertemu dengan kedua orang tua saya setiap saat. Kok bisa? Ya, saya yakin meskipun mereka sudah meninggal, tapi mereka masih hidup dalam hati saya. Ya, saya selalu mendoakan mereka. Ayah saya seorang pengusaha yang sukses yang memiliki beberapa perusahaan. Udahlah, kita nggak usah bicarain masalah itu. Sekarang mau makan di mana? Terserah kamu aja, yang penting cepat balik ke butik. Oke, jangan khawatir. Misi sus, bajunya ada yang dikiloin nggak sus? Belum, nenek sihir. Oh ya Allah, nenek sihir gue. Apa kabar lu? Gue kangen banget sama lu, tau nggak? Ih gitu, giliran udah punya butik baru, temen lama dikatain terus dilupain ya? Bukan gitu. Gue berapa kali telepon ke rumah lo nggak pernah ada di rumah. Basi. Lagian Aldo kan udah ngasih kepercayaan sama gue ya. Gue harus ngejaga dong kepercayaan yang dia kasih ke gue. Menjaga kepercayaan sekaligus menjaga kesetiaan, ya kan? Ya bukan begitu. Tapi lo tau nggak, semenjak gue kenal sama dia
dia membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan gue. Itu tandanya lo suka sama dia. Ketahuan nih. Gue nggak mau ngambil kesimpulan terlalu cepat. Yang pasti, kalau dia merhatiin gue seneng banget. Ya udah, lo berdua tuh udah pasangan yang serasi. Apalagi sih yang lo cari di dunia ini? Hah? Nggak ada kan? Semua udah terpenuhi kan? Ya udah, sekarang ngobrol dulu di ruangan gue ya. Ah, nggak mau. Lo katanya mau nraktir gue. Sekarang aja ke restoran. Ntar kita ngobrol dulu. Nggak mau ke restoran. Ntar nenek. Ih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ya, saya mau memesan baju pengantin. Apa ada di sini? Oh, ada. Sebentar ya Pak, saya akan ambilkan contohnya ya. Iya. Aku 2 hari di sini bisa-bisanya ngomong 5M. Sabar dulu, 5M itu 5 apa? Bisa beli 5 ekor kunyit, ya kan? Kayaknya si Kuya tuh. Tapi kok berkumis ya?